Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Aulia dan teman saya Alma Kubaila Fikri. Kami dari program studi S1 Akuntansi kelas SAKN 006. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teori dan sejarah manajemen. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntunan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pengetahuan serta teknologi iptek terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu. Beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 2. Pengangkat dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. 3. Tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. 4. Kondisi yang cukup meningkatkan produktivitas kerja. Teori manajemen klasik. Henry Fayol 1841-1925. Dalam perusahaan industri, kegiatan-kegiatan dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu 1. Teknisial, merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk. 2. Komersial, meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang hasil produksi. 3. Finansial, kegiatan pembelanjaan yaitu kegiatan mencari modal dan bagaimana cara menggunakan modal tersebut. 4. Security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan kejadian harta benda yang dimiliki perusahaan. 5. Akuntansi, kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengkalkulasi biaya yang dilaksanakan, serta menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh. 6. Manajerial, melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Teori manajemen klasik menurut James D. Money. Kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menentukan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. 1. Koordinasi, merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. 2. Prinsip skalar, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan pendelegasian dan antar fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan. 3. Prinsip fungsional, merupakan suatu prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan serta dalam usaha mencapai tujuan bersama. 4. Prinsip staf, merupakan prinsip yang membedakannya sebagai manajer staf dan sebagainya. Nama saya Alma Kubaila Fikri dari kelas 006. Di sini saya akan meneruskan penjelasan rekan saya yang berjudul pendekatan hubungan manusiawi. Perkembangan berikutnya dalam manajemen dimulai sejak 1920 dan menjadi populer pada tahun 1950-an, yaitu manajemen banyak memberikan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan kepada karyawan. Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bersifat sosial dan ingin mengaktualisasikan dirinya. Menurut pendekatan ini, di tempat kerja orang berusaha untuk memutuskan kebutuhan sosialnya, memberikan reaksi atas tekanan dan kelompok, serta berusaha memenuhi kebutuhan pribadi. Pendekatan manajemen modern. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep utama, yaitu teori tentang perilaku organisasi dan manajemen kuantitatif. 1. Teori perilaku. Pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkatan kelompok perilaku, yaitu 1. Perilaku individu per individu. 2. Perilaku antar kelompok-kelompok sosial. 3. Perilaku antar kelompok sosial. 2. Teori kuantitatif. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiannya. Yang selanjutnya, memahami pendekatan sistem manajemen. Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dan manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau keluaran produk, barang, dan jasa. Lingkungan input merupakan aspek yang terpenting dalam suatu sistem terbuka. Lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus umpan balik dari pelanggan
yang berdampak terhadap output organisasi. Selanjutnya, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi adalah pendekatan yang justru berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam bagaimana macam situasi. Dalam mendekat ini, yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengatasi masalah, melainkan berusaha membantu manajer untuk memahami perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Implementasi dari pendekatan kontingensi telah banyak dipergunakan untuk berbagai bidang dan fungsi dalam organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan, strategi, dan penetapan keputusan-keputusan penting. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dalam melihat berbagai permasalahan.